Saya akan menjelaskan tentang penerapan model EDI pada pembelajaran metamorfosis kupu-kupu. Model EDI adalah model desain pembelajaran yang terdiri dari 5 tahap. Yang pertama yaitu analisis. Pertama adalah tahap analisis atau analisis. Di tahap ini, guru mencari tahu kebutuhan siswa. Terlebih dahulu, guru melihat apa yang sudah dipahami siswa dan bagian mana yang masih sulit dipahami. Contohnya, pada materi metamorfosis, siswa mungkin sudah tahu bentuk kupu-kupu, tapi belum tahu memahami proses perubahan dari telur sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Karena itu, guru menyimpulkan bahwa siswa membutuhkan media visual dan aktivitas yang lebih menarik supaya pembelajaran lebih mudah dipahami. Nah, di tahap kedua, setelah mengetahui kebutuhan siswa, kita masuk ke tahap desain atau perancangan. Di tahap ini, guru mulai menentukan tujuan pembelajaran, media yang digunakan, dan aktivitas yang akan dilakukan siswa. Contohnya, tujuan pembelajaran adalah siswa mampu mengurutkan tahapan metamorfosis kupu-kupu dengan benar. Lalu, media yang digunakan berupa gambar, video, interaktif, flashcard, dan puzzle, supaya siswa lebih aktif saat belajar. Nah, di tahap 3, setelah dirancang, kita masuk ke tahap develop atau pengembangan. Di tahap ini, semua rancangan mulai dibuat menjadi media pembelajaran nyata. Pertama, guru membuat prototip atau contoh awal seperti buku panduan metamorfosis bergambar. Kemudian, guru membuat media pembelajaran seperti flashcard, siklus hidup, kupu-kupu, dan puzzle metamorfosis. Sebelum digunakan di kelas, media tersebut diuji coba dulu ke beberapa siswa untuk melihat apakah ukuran sudah cocok, bahasanya mudah dipahami, dan aktivitasnya menarik. Kalau masih ada kekurangan, akan diperbaiki lagi. Nah, di tahap keempat atau penerapan kelas. Di tahap ini, guru mulai menggunakan media pembelajaran secara langsung. Guru bukan hanya menjelaskan materi, tetapi juga menjadi fasilitator yang membimbing diskusi siswa. Siswa menggunakan flashcard, menyusun puzzle, metamorfosis, dan menonton video pembelajaran secara langsung sambil kegiatan berlangsung. Guru mengamati bagian mana yang masih membuat siswa bingung dan melihat keaktifan siswa selama belajar. Nah, di tahap yang terakhir adalah evaluate atau evaluasi. Di tahap ini, guru menilai apakah pembelajaran sudah berhasil atau belum. Penilaian tidak hanya melihat nilai tes, tetapi juga melihat pemahaman dan perubahan sikap siswa. Contohnya, sebagian besar siswa sudah mampu mengurutkan tahapan metamorfosis dengan benar, mulai dari telur, ulat, kepompong, sampai kupu-kupu. Selain itu, siswa juga mulai peduli terhadap lingkungan, misalnya tidak lagi mengganggu ulat karena mereka tahu ulat adalah bagian dari proses terbentuknya kupu-kupu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model EDI membantu guru membuat pembelajaran menjadi lebih terarah, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan siswa melalui tahapan analisis, desain, develop, implement, dan evaluate. Siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga lebih aktif dan memiliki pengalaman belajar yang lebih bermakna. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum dengan model TABA, yang dimana model TABA ini memiliki 7 langkah. Tahap yang pertama yaitu diagnosis of needs atau mendiagnosis kebutuhan. Di tahap ini, guru terlebih dahulu untuk mencari tahu kemampuan awal dan kebutuhan dari peserta didiknya. Dalam metamorfosis kupu-kupu, guru menemukan bahwa sebagian siswanya itu sudah mengenal ulat dan kupu-kupu dalam kehidupan sehari-hari, tetapi mereka belum memahami bagaimana proses perubahan dari telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Banyak siswa juga masih bingung membedakan tahapan metamorfosis sempurna. Nah, karena itu, guru perlu menyiapkan pembelajaran yang menggunakan media visual dan kegiatan yang lebih menarik agar siswanya itu mudah untuk memahami dari proses metamorfosis. Tahap yang kedua yaitu formulation of objective atau merumuskan tujuan. Setelah mengetahui kebutuhan siswa, guru kemudian merumuskan tujuan dari pembelajaran. Nah, di materi ini, tujuan pembelajaran dibuat agar siswa itu mampu untuk menjelaskan tahapan dari metamorfosis kupu-kupu, mulai dari telur, larva, pupa. Nah, selain itu, siswa diharapkan dapat memahami fungsi dari setiap tahapan proses metamorfosis dan mampu untuk menyusun urutan siklus hidup kupu-kupu dengan benar. Tujuan ini dibuat agar pembelajaran lebih memiliki arah yang jelas dan hasil belajar yang tercapai dengan baik. Nah, di tahap yang ketiga yaitu selection of content atau pemilihan materi. Di tahap ini, guru harus menentukan materi apa yang paling penting dan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didiknya. Nah, materi yang dipilih meliputi pengertian metamorfosis, perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, serta penjelasan tentang setiap fase dari kehidupan kupu-kupu. Nah, di sini guru juga memasukkan pembahasan mengenai fungsi dari fase kepompong dan kebutuhan makanan ulat agar siswa memahami proses pertumbuhan kupu-kupu secara lengkap. Di tahap yang keempat yaitu organization of content atau pengorganisasian materi. Nah, setelah dari pemilihan materi, guru kemudian menyusun materi tersebut secara teratur agar mudah untuk dipahami siswa. Nah, materinya itu dimulai dari pengenalan metamorfosis, kemudian dilanjut dengan tahap telur, larva atau ulat, dan yang terakhir tahap imago atau kupu-kupu dewasa. Penyusunan materi yang runtut membantu siswa untuk memahami proses perubahan kupu-kupu secara bertahap tanpa mereka merasa bingung. Kemudian di tahap selection of learning,
atau pemilihan pengalaman belajar. Nah, di tahap ini guru memilih kegiatan belajar yang dapat membuat siswa itu lebih aktif dan tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Nah, di sini guru akan menggunakan video metamorfosis kupu-kupu agar siswa dapat melihat langsung proses dari perubahan yang terjadi. Selain itu, siswa juga diajak untuk berdiskusi, melakukan pengamatan lingkungan sekitar, serta membuat diorama siklus hidup kupu-kupu secara berkelompok. Jadi, melalui pengalaman belajar tersebut, siswa itu tidak hanya mendengar penjelasan guru, tetapi mereka belajar melalui praktik dan pengamatan langsung. Di tahap yang keenam, yaitu Organization of Learning Activities atau pengorganisasian kegiatan belajar. Nah, di sini guru menyusun kegiatan pembelajaran secara sistematis dari awal hingga akhir pembelajaran. Kemudian dimulai dengan persepsi dan pernyataan tentang kupu-kupu untuk menarik perhatian siswa. Setelah itu guru menjelaskan materi menggunakan media gambar atau video. Lalu siswanya melakukan diskusi dan membuat diorama metamorfosis. Nah, di akhir pembelajaran, siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Guru akan memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu evaluation and means of evaluation. Di sini guru akan mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran yang telah tercapai. Nah, guru akan melakukan penilaian selama proses pembelajaran berlangsung, seperti mengamati keaktifan siswa saat berdiskusi. Nah, guru juga akan menilai hasil dari diorama yang dibuat oleh siswa. Selain itu, dilakukan tes tertulis. Jadi, dari hasil evaluasi tersebut, guru dapat mengetahui keberhasilan pembelajaran dan menentukan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya.